Menurut saya, sistem jenjang dan struktur pendidikan dasar di berbagai negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki beberapa kesamaan dengan yang diterapkan di Indonesia, termasuk di sekolah saya, SDN 001 Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas. Misalnya, hampir semua negara di kawasan ini menerapkan pendidikan dasar selama 6 tahun dan menekankan pada penguasaan literasi, numerasi, serta pembentukan karakter sejak dini. Hal ini juga sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka di Indonesia yang berfokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Namun, dari pengalaman saya di SDN 001 Letung, tantangan utama terletak pada keterbatasan fasilitas dan akses teknologi yang membuat implementasi pembelajaran digital belum optimal seperti di beberapa negara ASEAN yang sudah lebih maju, misalnya Singapura atau Malaysia. Meskipun begitu, semangat guru dan siswa untuk terus berinovasi tetap tinggi. Guru-guru berusaha menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih interaktif, salah satunya dengan memanfaatkan media sederhana dan pembelajaran berbasis proyek. Dari perbandingan ini, saya belajar bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada komitmen dan kreativitas setiap guru dalam mengembangkan proses belajar yang sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. Berdasarkan artikel Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, apa yang perlu disiapkan, karya Nurholis tahun 2016, hal penting yang perlu diperhatikan dalam menghadapi tantangan pendidikan di era global, khususnya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Artikel ini menegaskan bahwa abad ke-21 ditandai dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang sangat cepat. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menciptakan dunia tanpa batas yang menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Dalam konteks MEA, persaingan tenaga kerja, jasa, dan produk menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, pendidikan pasar memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berpengetahuan, terampil, kreatif, dan berakhlak mulia. Penulis menyoroti bahwa sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan seperti pembelajaran yang cenderung normatif, kurikulum yang terbatas, dan sarana sekolah yang kurang memadai. Untuk menjawab tantangan global, pendidikan harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Guru perlu menerapkan pembelajaran aktif yang menekankan penemuan, makna, dan keterpaduan ilmu. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan menjadi kunci. Kepala sekolah dan guru perlu memiliki visi, kemampuan adaptif, serta semangat kolaboratif agar mampu mengelola perubahan. Artikel ini menutup dengan ajakan untuk mereposisi sistem pendidikan agar lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan nilai kemanusiaan, sehingga pendidikan dasar mampu melahirkan generasi unggul yang siap bersaing di tingkat global. Tayangan video tentang sistem pendidikan di berbagai negara tersebut menampilkan gambaran bagaimana sistem pendidikan di berbagai negara di kawasan Asia dan dunia dikembangkan untuk menjawab tantangan abad ke-21. Isi video ini berkaitan erat dengan modul 6, buku studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, karya Tatang Herman, Universitas Terbuka, yang membahas perbandingan sistem, jenjang, dan kebijakan pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam modul tersebut dijelaskan bahwa setiap negara memiliki kebijakan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan masyarakat dan menyiapkan generasi yang kompeten secara global. Video ini memperlihatkan bagaimana negara lain berupaya memperkuat kualitas guru,
memperbarui kurikulum, dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Hal tersebut sejalan dengan isi modul 6 yang menekankan pentingnya belajar dari praktik baik sistem pendidikan luar negeri agar dapat diadaptasi sesuai konteks Indonesia. Melalui tayangan ini kita dapat memahami bahwa pendidikan Indonesia termasuk di sekolah dasar perlu terus memperbaiki sistem pengelolaan, sarana pembelajaran, dan kompetensi pendidik agar tidak tertinggal. Dengan membandingkan praktik pendidikan di negara lain, guru dan pengambil kebijakan dapat mengambil inspirasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran, memperluas wawasan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan yang maju membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan keterbukaan terhadap perubahan global. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.